kebanyakan dari kita itu ya ketika kita mungkin bergerak di bidang sales ya, jualan ya, punya bisnis ya, kita punya banyak sekali bagasi emosi yang bikin kita nggak bisa membesarkan bisnis kita, atau kita tidak bisa menjual produk dan jasa kita ya. Tentu saja kita pengen dagangan kita laris manis, ya nggak sih? Tentu saja kita pengen orang suka dengan produk kita. Tapi karena kebanyakan bagasi emosi yang muncul ketika kita menawarkan produk atau jasa kita ya, atau memperkenalkan bisnis kita ya, akhirnya kita jadi tidak bisa melakukan yang terbaik untuk melayani pelanggan kita ya. Yang paling penting itu ya, setelah kita melepaskan bagasi itu ya, kamu akan sadar ya bahwa kamu nggak lagi ingin mengatur hasil. Karena kebanyakan dari kita ketika kita jualan, kita pengen hasilnya harus ABC gitu ya. Kita begitu bergantung pada hasil tertentu ya, karena ada emosi di baliknya ya. Gampangnya deh, emosinya adalah saya harus bayar tagihan tiap bulan, saya harus bayar cicilan saya ya, harus bayar pinjol gitu ya. Saya harus punya anak misalnya, punya keluarga yang kalau misalnya saya tidak bisa memenuhi ini, maka mereka akan kenapa-napa gitu ya. Nah itu semua bikin kamu gagal terus ketika kamu berjualan ya. Dan akhirnya yang terjadi adalah kita jadi udah mikirin diri sendiri ya, untuk melindungi diri kita sendiri ya. Dan akhirnya kita jadi gagal dalam memberikan yang terbaik untuk pelanggan kita ya. Saya Adelia, saya healing coach dengan menggunakan Sedona Method. Saya adalah instruktur resmi yang tersertifikasi oleh Sedona Training Associates ya, satu-satunya di Indonesia ya. Saya membantu kamu untuk melepaskan emosi dan keyakinan negatif yang bikin kamu gak bisa hidup bahagia. Hari ini saya excited banget ya, karena saya ingin memperkenalkan workshop yang paling baru ya, yaitu workshop di Ultimate Sales Freedom ya. Agak mouthful ya namanya ya, karena sebenarnya ya ada bedanya loh teman-teman ya, menjual dan melayani ya. Kebanyakan dari kita itu ketika jualan kita mikirin diri sendiri ya. Kita maunya laku ya, maunya dagangannya laris manis gitu aja tuh kalau yang saya baca ya. Di komen-komen ya, coach tolong dong bikinin releasing tentang gimana caranya untuk bikin dagangan laris manis ya. Kalau seandainya produk kamu itu udah benar ya, udah baik ya, kamu nggak perlu ngapa-ngapain, orang nyari sih gitu ya. Tapi karena kamu punya bagasi emosi, misalnya produk saya tuh bersih nggak ya gitu, kalau misalnya kamu jualan makanan ya, karena kebanyakan orang kan gitu. Ada banyak gitu yang bilang ke saya, orang tuh ketika ngelihat saya aja udah jijik gitu ya, jadi tuh merasa tidak layak untuk menjual produknya, padahal itu karena bagasinya sendiri. Kalau seandainya bagasi kita udah bersih ya, kita akan memperhatikan sekali kualitas produk kita gitu ya, memperhatikan sekali kualitas jasa kita, sehingga kita bisa melayani orang lain ya, sehingga bisa memberikan solusi sebenarnya ya untuk pelanggan kita ya. Jadi kamu nggak lagi egois ya, dan memikirkan diri sendiri ya ketika kamu menawarkan produk dan jasa kamu ya. Itu yang pertama. Lalu kedua ya, biasanya ada target penjualan yang harus dipenuhi, ya nggak sih? Omset ya. Dan itu bisa bikin stres ya. Karena kalau seandainya omset tidak terpenuhi, mungkin kamu bisa kehilangan komisi, atau kamu kehilangan bonus ya, atau mungkin kamu kehilangan pekerjaan gitu ya. Jadi target-target penjualan itu memang sudah sangat wajar ya dalam dunia jualan ya. Dan itu bikin kita jadinya frustrasi sendiri ya, kalau seandainya tidak bisa memenuhi itu ya. Nah, kalau misalnya kamu berangkat dari melayani ya, bukannya mikirin diri sendiri ya, service ya, maka kamu akan dalam tanda kutip menarik ya lebih banyak lagi yang akan bisa mendapatkan manfaat dari produk kamu atau dari service yang kamu tawarkan ya. Jadi semua orang rasanya pengen bekerja dengan kamu ya, karena kamu bekerjanya sudah dari hati, kamu memberi, melayani ya, memberikan solusi untuk pelanggan-pelanggan kamu ya, untuk customer kamu ya. Kamu nggak lagi egois cuman mikirin komisi ya, bonus gitu ya, terus mikirin aduh saya udah bener nggak ya gitu, atau apalah ya, banyak sekali ketakutan-ketakutan dan emosi-emosi lain dan hasrat-hasrat lain yang nempel ketika kita jualan ya, ketika kita menawarkan produk kita gitu ya. Jadi kalau seandainya kamu sudah melakukan releasing ya,
kamu akan tahu bahwa apapun yang terjadi, ya, semuanya baik-baik aja, ya. Karena yang bikin kamu ketakutan atau berhasrat atau apapun itu yang bikin jualan kamu jadi nggak laku, ya, nggak bisa laris manis, ya, dagangannya itu sebenarnya karena ada pikiran dan emosi di balik itu semua, ya. Ketika kamu sudah ikut workshop ini, ya, niat saya sih supaya kamu tahu bahwa pikiran dan perasaan kamu itu, ya, tidak bisa menyakiti kamu. Tidak ada satupun, ya, yang bisa menyakiti kamu kecuali dalam tanda kutip kamu mengizinkannya, ya. Dan semuanya sudah kebebasan, sudah keberlimpahan, ya. Kamu jangan percaya kata saya, ya. Kamu perlu membuktikan ini semua, ya. Karena kalau seandainya kamu tidak membuktikan ini, ya, tidak melakukannya sendiri, maka kamu akan menjadikan ini sebagai belief baru, ya, sebagai konsep baru, ya. Padahal, ya, belief itu tidak dibutuhkan, ya. Belief atau keyakinan itu hanya digunakan untuk kamu, ya, yang masih percaya bahwa kamu adalah tubuh dan pikiran yang terbatas, ya. Nah, workshop ini sendiri, ya, akan diadakan secara live tanggal 6 sampai 20 April, ya. Jadi ada 15 sesi yang sangat luar biasa, ya. Banyak loh teman-teman, 15 sesi. Saya agak jarang-jarang sekarang, ya, bikin workshop yang begitu kompak, ya, untuk membantu kamu membongkar limitasi seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kamu nggak bisa ikutan live, ya, jangan khawatir, ada rekamannya. Rekamannya itu sama powerfulnya, bahkan mungkin nantinya akan lebih powerful daripada ketika kamu hadir di live, ya. Jadi kalau seandainya workshop-workshop yang saya adakan itu, ya, semakin kamu mendengarkan rekamannya, maka semakin limitasi kamu akan terkikis. Jadi ini bisa kamu pakai seumur hidup, ya. Dan ketika kamu pakai ini seumur hidup kamu, ya, makin lama kamu akan walaupun rekamannya sama, ya, itu aja mungkin, ya. Saya nggak pernah ngeganti rekamannya. Tapi saya banyak banget dapat laporan, ya, bahwa ketika mendengarkan laporan rekamannya itu, ya, jadi ada lagi yang baru gitu, ya. Karena limitasi kamu makin terkikis. Jadi pesan yang saya sampaikan itu nyampainya ke kamu lebih cepat lagi, gitu, ya. Jadi kalau seandainya kamu nggak bisa ikutan live, nggak apa-apa, ya. Kamu tetap bisa pembeli rekamannya, ya, bisa ikutan workshopnya, karena workshop ini bisa dipakai kapan aja, gitu, ya. Dan kalau misalnya kamu ikutan live, ya, ataupun tidak ikutan live, ya, itu energi ketika kita berkumpul bersama-sama untuk satu niat tertentu, ya, itu energinya sangat luar biasa, teman-teman, ya. Jadi berkali-kali lipat ketika kamu hanya releasing sendirian. Jadi kalau misalnya memang kamu terbuka untuk membantu diri kamu sendiri, terutama untuk kamu yang profesinya sebagai sales atau punya bisnis, ya, pokoknya berhubungan dengan jualan, ya, kamu silahkan ikutan, ya. Silahkan hubungi Tami di 0823 2386 1717 untuk membantu diri kamu sendiri, ya. Dan yang paling penting, ya, ketika kamu misalnya ngerasa bahwa kamu gak punya uang, ya, itu kan cuma perasaan, ya. Itu bisa dilepaskan. Kalau memang kamu niat, ya, saya sudah membuktikan sering banget, ya, untuk diri saya sendiri dan untuk banyak sekali dari kamu yang nonton juga sudah membuktikan sendiri, ya. Kalau memang kamu niat untuk bantu diri sendiri, biasanya uangnya disediakan. Tapi kalau seandainya kamu lebih fokus pada pikiran kamu yang bilang nggak mungkin nih, gimana caranya dan lain-lain, ya, pengen ngatur hasil macam-macam, biasanya sampai kapanpun sih emang nggak ada, ya, karena kamu tidak mengizinkan diri kamu untuk punya, ya. Jadi sebenarnya kalau seandainya saya bicara tentang mengizinkan, ya, kebanyakan orang itu pakai kata-kata itu untuk mantra, ya. Saya mengizinkan diri saya untuk apalah segala macam, tapi tidak mau melakukan aksi yang diperlukan untuk supaya hal itu terwujud. Jadi itu namanya bukan mengizinkan, teman-teman, ya. Ingat, ya, beingness itu keberadaan, ya, sudah mengizinkan apapun. Jadi bahkan ketika kamu rasa tidak mengizinkan pun itu sudah keberadaan. Tidak ada yang terpisah dari itu, ya. Cuma saya bicara dengan bahasa, ya, untuk kamu yang masih percaya bahwa kamu adalah tubuh dan pikiran yang terbatas, ya. Bahwa ketika kamu bilang kamu mengizinkan, ya, kamu juga kadang-kadang memerlukan tindakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan itu. Salah satu yang paling tinggi, ya, aksi tertingginya adalah releasing aja, gitu, ya. Jadi ini adalah kesempatan kamu untuk membersihkan bagasi dan limitasi kamu, ya, dan untuk mengakselerasi progres kamu sendiri. Nah, kemudian, ya, rencana saya sih nih, ya, sebelum workshop ini berlangsung, ya, khusus untuk member, ya, kamu akan diajak untuk ikutan 7 days challenge, ya, untuk melepaskan kebiasaan menyabotase diri sendiri, ya.
Itu hanya bisa diikuti oleh member Sadar Gembira ke atas ya, karena videonya khusus untuk member Sadar Gembira ke atas. Jadi kalau misalnya kamu masih sadar memberi atau kamu belum member ya, kamu perlu upgrade membership kamu ya, supaya kamu bisa melepaskan kebiasaan untuk menyabotase diri sendiri. Termasuk salah satu kebiasaan menyabotase diri sendiri itu adalah tidak mengizinkan diri kamu untuk ikut workshop ya. Terlalu percaya pada pikiran kamu ya, yang mana itu kan bukan kebenaran. Terlalu percaya pada nasihat-nasihat ya, orang-orang yang nggak tahu apa-apa kamu percaya gitu ya. Dan kemudian kamu mematahkan ya hal-hal seperti ini. Jadi kalau seandainya saya lihat ya beberapa orang-orang yang mungkin masih baru ya, belum ngerti sih sebenarnya ya. Nggak ada yang salah sih, mereka hanya tidak mengerti. Itu pengetahuan mereka sangat terbatas ya. Ketika saya bilang dilepas saja keinginannya untuk ikut workshop, mereka akan bilang bahwa kalau goal dilepas bagaimana mungkin ada tindakan yang bisa dilakukan. Pertanyaan saya adalah, kamu tidak melepas dan menggenggam goal itu, apakah kamu bisa mencapai? Sudah mencapai goal kamu itu? Kan belum, ya nggak sih? Jadi selalu jangan percaya kata-kata pikiran kamu sendiri ya, itu pertama ya, challenge lagi ya, dan jangan percaya nasihat orang-orang yang belum membuktikannya ya. Kalau seandainya kamu mau percaya, at least ya percaya aja pada orang-orang, walaupun saya selalu bilang ya, jangan percaya kata saya dan teman-teman yang lain ya, tapi lihat ya bukti yang sudah terlalu nyata banyak ya di sini gitu, di channel ini gitu ya. Menyabotase diri sendiri dengan gak ikutan workshop dengan alasan gak punya duit. Gak punya duit, gak punya waktu. Jam 4 sore nih coach, aku kan ada lagi di tempat kerja gitu kan, gak mungkin lah gitu ya. Itu kan salah satu cara-cara pikiran untuk menyabotase diri kamu sendiri, padahal mungkin kamu butuh workshop ini untuk membersihkan limitasi kamu. By the way ya teman-teman, gak cuman kamu yang memang berbisnis atau bekerja di bidang sales ya, penjualan ya, yang perlu ikutan workshop ini. Kamu yang gak ada hubungannya pun ya, saya menyarankan kamu ikut workshop ini ya, karena dalam hidup itu ya, kita itu selalu bertransaksi dengan orang lain ya. Misalnya kamu nyari kerja, kan kamu harus tetap menjual diri kamu ya nggak sih gitu. Ke-14 sampai ke-15 topik ini ya, ini akan sangat membantu kamu untuk jualan diri kamu sendiri. Atau mungkin kamu pengen nikah gitu ya, kan kamu perlu jualan diri kamu sendiri dong, bener gak sih? Contohnya di hari pertama ya, kebanyakan dari kita udah keburu ngayal, aduh enak ya kalau saya pasangannya nanti romantis, nanti saya diperlakukan seperti ini, nanti kalau saya udah berumah tangga seperti ini, nanti tuanya begini gitu, ngayal terus ya. Tapi tidak ada aksi yang dilakukan untuk melakukan itu. Hari pertamanya udah bisa dipakai ya, belum hari kedua apa keuntungan dan kerugiannya, misalnya kamu punya relationship atau apa. Jadi workshop saya itu ya semuanya bisa dipakai untuk apapun. Kalau yang udah biasa ikut ya seperti Bu Endang ya, itu biasanya mereka akan ikut aja apapun tema yang sudah saya bikin ya, karena mereka tahu bahwa ini bisa dipakai untuk semua lini kehidupan kamu gitu ya. Nah lalu apa aja yang akan kita gali ya selama 15 hari ke depan ya. Sebenarnya topiknya itu ada hanya 14 ya, tapi hari ke-15 itu ada bonus dan juga ada tetap proses releasingnya ya. Sebentar ya teman-teman, saya lagi puasa ya, jadi agak-agak habis suara saya, kebanyakan ngomong dan lelah sekali ya. Tiap hari ya saya coaching, banyak kliennya, jadi suara saya habis ya. Tenang dulu, biarkan suara saya kembali dulu, kadang-kadang nggak bisa dipaksa soalnya ya. Oke, jadi yang pertama ya, apa yang akan kita bahas di workshop tersebut ya. Yang pertama itu adalah kita akan melepaskan hawa nafsu dan hasrat ya, dan kebiasaan menghayal, head banking ya. Kebiasaan dari kita itu ketika kita punya ide bisnis misalnya, atau kita pengen jualan sesuatu, atau kamu yang mainan trading, kamu tahu gitu ya, kamu biasanya head banking, udah ngayal duluan ya, belum ada duitnya di tangan ya, kamu udah ngayal gitu ya. Contoh, ada salah satu komen ya, dia member yang ada di YouTube ya, bilang, saya tuh udah ditawarin nih Kak ya, akan ada orang yang mau membeli franchise saya, artinya diajarin, dia mungkin jualan sesuatu gitu, diajarin akan dibayar 20 juta, tapi nggak goal gitu, tapi mungkin pikiran dia udah ngayal, nanti kalau dapet 20 juta, nanti begini, nanti begini, nanti begini gitu ya. Kita kebiasaan head banking ya, instead kalau Lester bilangnya bank in the bank, not in your head ya. Kalau seandainya uang itu disimpannya di bank, bukan di kepala kamu ya. Kalau di kepala kamu suka pun namanya ngayal ya. Nah,
Hasrat-hasrat itu yang membuat kamu jadinya udah keburu ngabisin uang, padahal kamu belum pegang uang di tangan gitu ya. Kamu udah keburu ngutang-ngutang macem-macem, nanti juga ada lagi nih dari sini gitu. Padahal uangnya belum ada tuh ya. Itu namanya head banking. Itu kebiasaan yang perlu dilepas, karena kalau nggak kamu jadi kebiasaan ngayal ya. Dan jualan kamu jadinya tidak sesukses itu sih sebenarnya gitu ya. Gitu. Jadi kita akan bicara tentang bisnis dan jualan yang biasanya ketika kita melakukan itu banyak muncul hasrat dan hawa nafsu dan terutama fantasi. Jadi hari pertama kita akan belajar melepaskan hawa nafsu ya dan hasrat dan berfantasi, sehingga kalau ada aksi yang perlu lakukan kita akan melakukannya. Nah, lalu di hari kedua ya kita akan bicara tentang keuntungan dan kerugian untuk jualan ya. Kebanyakan dari kita ngerasa bahwa aku pengen jualan sih, tapi aku nggak bisa jualan berdasarkan pengalaman kamu masa lalu, atau mungkin belum pernah nyoba ya, tapi udah bilang gitu duluan ya. Jadi ada banyak sekali pikiran dan perasaan yang saling bertentangan yang menyabotase kamu dan menahan kamu untuk sukses dalam penjualan ya. Jadi ini akan membantu kamu untuk melepaskan itu semua, karena kalau seandainya kita banyak pikiran dan perasaan yang bertentangan dan tidak di breakdown dengan teknik ini ya, biasanya udah terlalu pusing, nggak bisa ambil keputusan ya. Contoh, kamu pengen keluar nih dari kerjaan itu dan kamu ditawarkan untuk bikin bisnis sendiri, udah ada investor ya gitu ya. Ini adalah salah satu klien saya seperti itu. Tapi kebanyakan pusing ya keluar enggak, tapi gitu. Jadi nggak bisa sama sekali ngambil keputusan karena udah terlalu kewalahan, terlalu overwhelmed ya. Makanya akhirnya ketika sudah melakukan teknik ini ya, ada keputusan-keputusan yang bisa diambil sehingga tahu harus ngapain gitu ya. Jadi itu akan kita bicarakan di hari kedua ya. Aksinya itu adalah kita melepaskan semua pikiran dan perasaan yang saling bertentangan supaya kita bisa mendapatkan keuntungan dan kesuksesan dalam bidang penjualan dan bisnis yang kamu jalankan ya. Nah, lalu yang ketiga ya adalah keyakinan pada produk atau jasa yang kamu tawarkan ya. Karena kebanyakan dari kamu ya, kamu sebenarnya nggak yakin-yakin banget terhadap jasa atau produk yang kamu jual ya. Jadi pelanggan kamu tuh bisa tahu ya bahwa kamu nggak punya knowledge-nya ya, karena nggak terlalu tahu ya tentang produknya. Jadi kan kamu nggak pede dong. Bagaimana kamu bisa percaya untuk jualan itu kalau kamu nggak tahu tentang si produknya atau si jasa yang kamu tawarkan ya. Yang kedua adalah pengalaman ya. Kamu nggak punya pengalaman untuk menggunakan produk itu, atau kamu nggak punya klien ya yang sudah menggunakan dan berhasil menggunakan produk itu ya. Kalau kamu udah pakai produknya ya, kamu tuh tahu standarnya, kamu tahu kualitasnya ya. Kalau nggak, gimana caranya kamu mau jualan ya? Siapa yang mau beli ya? Kalau seandainya kamu sudah tahu ini semua ya, kamu punya kejernihan, certainty ya, kepastian ya, bahwa kamu bisa menjual produk kamu dengan yakin ya. Dan ketika kita yakin menjual produk dan jasa kita itu ya, dan kita tahu bahwa produk itu berkualitas ya, punya standar yang tinggi ya, dan bisa memberikan solusi untuk pelanggan kita atau customer kita ya, maka produknya nggak usah diapa-apain juga udah laku ya, orang nyari ya. Nah, lalu yang keempat adalah kita akan gimana ya ngomong ya, loving your customers gitu ya, mencintai pelanggan kamu ya. Karena ketika kita mikirin diri sendiri ya, banyakan dari kamu kan pasti ketika jualan kamu mikirin diri sendiri ya, kamu pengennya untung ya, kamu pengennya ngambil terus ya, kamu ingin memanfaatkan orang lain ya. Jadi kamu berangkatnya dari perasaan tidak welas asih ya, orang bisa baca ya. Jadi mereka beli ke orang lain. Padahal sebenarnya mungkin produk kamu itu adalah produk yang baik gitu ya. Karena kamu pengen untung sendiri ketika jualan gitu. Tapi ketika kamu menawarkan produk kamu ya, dan mencintai pelanggan kamu ya, memberi solusi untuk bisa membantu mereka ya, itu akan membuat mereka percaya sama kamu untuk membeli produk kamu gitu. Jadi pelanggan setia gitu ya. Kan kita pengennya seperti itu ya. Tapi kalau cuma knowledge ini, kamu nggak akan bisa tidak akan bisa mengaplikasikannya dengan baik. Kita juga tahu kok semua ini yang saya omongin dari tadi juga kamu mungkin udah tahu gitu ya. Tapi ada teknik-teknik yang digunakan untuk melepaskan bagasi-bagasi seperti itu gitu ya. Dan juga ketika loving your customers itu ya, mencintai pelanggan kamu, bukan berarti terus kamu jadi pengen approval terus gitu dan kamu berkorban. Enggak, ini semua untuk kebaikan bersama ya. Jadi semuanya menang gitu ya. Itu akan kita bicarakan di hari keempat ya.
Nah, lalu di hari kelima ya, temanya adalah leaning back ya, santai aja ya. Karena ketika kita jualan itu kita cenderung maju ya. Terlalu maksa, terlalu semangat gitu ya. Jadi orang nggak nyaman karena nggak punya space gitu ya. Tidak diberi ruang ya, dan tidak diberi kebebasan gitu ya. Jadi pengennya jauh-jauh karena rasanya ketika kita maksa ya, ketika jualan, condong terus ke depan, itu kayak dililit ular gitu ya. Kayak Jepang jauh-jauh gitu, kayak sempit gitu ya. Nah, itu yang akan kita bereskan di hari kelima ya. Jadi leaning back gitu ya, lebih santai aja. Ya, memberi pelanggan kamu kebebasan untuk memilih. Gitu, ya. Nah, lalu di hari ke-6 ya, kita akan melepaskan perasaan bersalah ketika jualan ya. Ketika kita jualan itu kan mungkin ada perasaan bersalah ketika nggak bener-bener percaya sama produk yang kamu jual gitu ya nggak sih? Aduh, ini ada cacatnya nih ya di sini. Jadi kamu ngerasa salah gitu ketika jualan gitu ya. Nah, itu akan kita lepaskan ya, semua perasaan-perasaan bersalah seperti itu, sehingga kamu yakin produknya itu misalnya ya, kamu jualan soto ya. Aduh, ini kayaknya nggak enak sih sebenarnya nih ya, ini kayaknya nggak fresh sih gitu ya. Terus jadi kan pelanggan bisa tahu tuh hal-hal seperti itu ya. Jadi itu kamu akan mencegah orang untuk beli sama kamu gitu ya. Jadi ketika kita berangkat lagi dari depan ya, mencintai pelanggan kamu tentu akan memberikan yang terbaik ya. Dan kamu nggak lagi merasa bersalah ketika berjualan gitu ya. Kita akan lepaskan itu di hari ke-6. Dan di hari ke-7 itu ya, kita akan melepaskan ketakutan kita ketika jualan. Ketika kita jualan itu kan mungkin ada banyak ketakutan ya. Kita takut nggak laku ya, kita takut gagal ya, takut ditolak ya, takut nggak nutup ya, takut produknya nggak cukup baik, takut kita ya juga nggak cukup baik gitu ya. Banyak sekali ketakutan ketika kita sedang berjualan. Nah, itu akan kita lepaskan di hari ke-7 ya, sehingga ketika kamu berjualan ya, kamu munculnya dari courageousness ya, untuk kebaikan bersama tentu saja ya. Nah, lalu di hari ke-8 ya, kita akan belajar untuk mencapai tujuan ya. Mungkin ada omset ya yang perlu dipenuhi. Gimana caranya ya? Selama ini omsetnya nggak bisa mencapai target ya. Nah, itu semua bisa kita gali ya. Kalau di Sedona Method itu ya, kita itu bisa mendapatkan, menjadi dan melakukan apapun yang kita niatkan ya, selama kita sudah melepaskan emosi-emosi atau pikiran-pikiran yang menghalangi dan melimitasi kita gitu ya. Jadi goal process ini adalah satu teknik yang sangat powerful ya di Sedona Method. Saya sudah pakai ini berkali-kali ya, makanya sebabnya kalau kamu lihat ya, klien saya semua sukses ya. Karena kekuatan goal process, dan kebetulan saya juga adalah type A kind of person ya. Jadi saya itu emang dulu sebelum releasing sangat goal oriented gitu ya. Jadi saya dapat komen ya dari, again, tadi saya udah cerita ya, dari salah satu orang yang nggak ngerti gitu ya di YouTube ya, kalau seandainya goal dilepas, bagaimana mungkin kita bisa mencapai itu, kapan nyampe nya gitu ya. Ya nyampe sih mungkin, tapi kamu dengan kerja keras ya, dengan kecapean, dengan kelelahan ya, dengan segala tarik-menarik di dalam diri kamu sendiri ya. Tidak perlu seperti itu ya, ada teknik ya, ada cara yang lebih mudah ya untuk mencapai goal kamu, sehingga kalau seandainya kamu perlu memenuhi omset tertentu ya, atau mencapai target, kamu bisa melakukannya dengan lebih mudah, dengan lebih ringan dan lebih menyenangkan gitu ya. Jadi goal ini bisa tercapai dibandingkan cuma berfantasi dan pengen-pengen aja gitu ya. Kita akan bahas ini ya, dan kita akan gali ini di hari ke-8 ya. Nah, lalu di hari ke-9 ya, kita akan belajar untuk mengatasi resistensi kita ketika kita mesti mengambil tindakan atau mengambil aksi ya. Kebanyakan orang itu ya malas banget, udah mulai ke-trigger ketika dibilang bahwa ada aksi yang harus dilakukan. Padahal sebenarnya ya, ketika kita melepaskan bagasi, ketika kita mau melakukan action ya, hambatan emosional, hambatan mental ya, perilaku kita ketika mengambil tindakan itu jadi lebih efektif ya, dan akhirnya kita bisa mencapai sasaran ya nggak sih? Hemat waktu ya, hemat tenaga, hemat uang ya, kita gampang gitu bertindak ya. Tapi kebanyakan dari kita tuh ngerasa bahwa kita harus melakukan ini tapi nggak kita lakukan, dan kita nggak perlu melakukan itu tapi kita lakukan juga gitu ya. Itu namanya resistensi ya. Jadi di hari ke-9 ini saya akan membagikan caranya untuk mengambil tindakan dengan lebih mudah ya. Sehingga kamu ketika melakukan action itu nggak ada bagasi lagi. Karena ketika kita mikir aja gitu ya, kita harus nelfon klien gitu. Aduh, udah males banget deh gitu, ya nggak sih? Misalnya kamu sales gitu ya.
Excuse me ya teman-teman, ini suara saya sumpah habis banget. Kebanyakan ngomong ya. Kebanyakan coaching. Ya, nggak apa-apa, hanya pakai muncul aja ya. Tapi again ya, ketika kita melakukan action itu ya, kita dari perspektif yang lebih luas gitu ya. Gitu. Jadi kita lebih gampang dan lebih mudah dalam melakukan tindakan apapun yang diperlukan ya. Jadi ketika harus nelfon klien gitu misalnya, atau misalnya kita harus follow up gitu ya, kita udah nggak malas-malas lagi. Atau mungkin kita mesti bikin invoice, kan banyak tuh orang ya bikin invoice aja males gitu ya, belum tagihan pajaknya ya, belum korteksnya bermasalah gitu ya. Saya dengar dari beberapa klien saya gitu soalnya ya, gimana caranya mau nagih, itu udah resistensi ya. Tindakan-tindakannya jadi banyak sekali yang terhambat karena ada banyak sekali bagasi dan reaksi yang muncul dari itu semua, dari ketika mengambil tindakan. Kita akan bersihkan itu di hari ke-9 ya. Nah lalu di hari ke-10 ya, kita akan melepas tentang imposter syndrome ya. Kamu tahu nggak sih sindrom penyamar ya? Ini adalah satu fenomena psikologis ya, ketika kamu ngerasa nggak pantas ya atas pencapaian dan kesuksesan kamu. Banyak banget kan orang-orang yang sebenarnya udah sukses gitu ya, tapi ngerasa bahwa nggak pantas deh kayaknya saya punya ini gitu ya. Padahal ada bukti nyata ya dari pencapaian kamu itu, tapi kamu ngerasa bahwa kayaknya itu bukan saya deh yang melakukan. Aduh, saya nggak percaya diri deh, apakah saya pantas ya, apakah saya layak mendapatkan gitu ya. Aduh, kayaknya saya udah ngebohongin orang deh, padahal kan itu sebenarnya saya nyontek gitu ya. Kan ada hal-hal seperti itu. Padahal sebenarnya mungkin nggak juga, tapi banyak juga sih orang-orang yang nyontek ya. Tapi kepedean ya, kebalik ya. Saya nggak bicara tentang itu ya, saya bicara tentang kamu yang memang mampu dan sudah terbukti pencapaiannya dan kemampuannya, tapi kamu merasa tidak layak, kamu merasa meragukan diri sendiri ya. Kamu ngerasa bahwa kamu nggak kompeten ya. Kita akan bersihkan itu semua ya, sehingga ketika kamu sukses ya udah ya, kamu malahan celebrate kesuksesan itu, dan kesuksesan itu akan menjadi batu loncatan untuk kesuksesan berikutnya ya. Kita akan bersihkan itu di hari ke-10 ya. Nah lalu di hari ke-11 ya, kita akan melepaskan resistensi ya. Penting banget ya, karena pikiran kita itu kebanyakan resistensinya, dia pikir ketika kita resistance dan menolak hidup ya, itu melindungi diri kita sendiri. Padahal kita ketika menolak hidup itu kita luka-luka ya, kita kecapean sendiri ya, kita kelelahan di akhir hari ya. Kita menunda telepon klien ya, kita menghindari follow up ya, kita ragu mau closing ya. Duh, closing nggak ya? Nanti kalau seandainya closing, nanti pekerjaan saya tambah banyak gitu kan. Banyak banget tuh beberapa klien saya gitu ya. Kenapa nggak closing Pak gitu misalnya. Nanti saya jadi banyak kerjaan coach kalau seandainya saya jadi closing deal ini gitu ya. Itu kan resistance ya sebenarnya. Itu menyabotase diri sendiri gitu ya. Akhirnya jadi mandek ya, nggak mau beraksi gitu, dan akhirnya jadi pelupa ya. Aduh, belum kerjain lain lagi, aduh belum kerjain ini lagi, udah deadline, udah pusing sendiri gitu ya. Jadi melepas resistensi itu sebenarnya sangat penting ya. Itu adalah salah satu yang paling penting ketika kamu ingin sukses dalam berbisnis dan berjualan ya. Nah lalu yang hari ke-12 ya, kita akan bicara tentang tidak ada keterpisahan ya. Karena ketika kita berhadapan dengan orang lain ya, itu biasanya ada keinginan untuk memisahkan diri ya. Kita nggak mau terlibat penuh ya dengan orang tersebut. Kita nggak mau terlibat penuh dengan klien kita ya. Kita menjauh misalnya dari rekan kerja ya. Kita nggak mau terima bantuan, sok mandiri gitu. Udah gue bisa gitu ya. Akhirnya kelelahan sendiri gitu ya. Karena terlalu mandiri ya. Nggak ada yang salah dengan itu semua ya. Tapi kalau seandainya itu menciptakan penderitaan dan kesengsaraan yang tidak perlu ya, sebenarnya itu kan bisa dilepas gitu ya. Jadi di hari ke-12 itu kita akan fokus di separation itu ya. Keinginan untuk memisahkan diri, keinginan untuk sendiri aja, keinginan untuk gak mau terlibat penuh dengan pelanggan kita ya, gak mau follow up gitu ya. Habis beli terus udah gitu, gimana gitu kan. Biasanya kan ada hal-hal seperti itu, kita malas gitu ya. Udahlah malas juga gitu. Hal-hal seperti itu akan kita bereskan di hari ke-12. Nah lalu di hari ke-13 ya, kita akan melepaskan kebiasaan kita ya untuk membanding-bandingkan diri ya. Kalau seandainya kita merasa bahwa kita adalah individu ini, siapapun nama kamu dipanggil ya, ada keterpisahan tentu saja dengan orang lain ya. Dan keterpisahan itu seperti tadi kita sudah bahas ya, itu bikin hidup kita jadi sulit dan kita jadi nggak efisien ketika melakukan sesuatu ya. Jadi ketika kita misalnya membanding-bandingkan diri sendiri ya, akhirnya ada keraguan di dalam diri kita sendiri yang membuat kita jadi frustrasi ya, kita jadi stres ya, dan itu menimbulkan tekanan
yang tidak perlu sih sebenarnya teman-teman ya. Karena misalnya contoh deh, ada salah satu klien saya ya, dia itu membanding-bandingkan diri dengan rekan kerjanya, bukan dalam keadaan dia lebih gak oke gitu ya, tapi dalam keadaan kok dia kerjanya lebih sedikit tapi insentifnya lebih banyak gitu. Itu kan menimbulkan kemarahan yang luar biasa, sehingga dia akhirnya jadi nggak bisa perform, jadi males kerja. Karena ngapain sih gue kerja keras-keras, insentifku juga nggak lebih banyak. Dia gampang cuman kerja gitu doang, cuman menjilat sana sini, insentifnya lebih banyak dari saya gitu. Itu kan sebenarnya karena membanding-bandingkan diri. Pembanding-bandingkan diri bukan cuman kita ngiri ya sama orang dalam hal dia lebih baik dari kita, tampaknya seperti itu, tapi dia lebih begitu daripada kita, lebih nggak ngapa-ngapain dari kita juga ngiri gitu ya. Jadi membanding-bandingkan diri ini luas sekali ya, jangkauannya untuk kita bersihkan gitu ya. Jadi ini semua akan kita lepaskan ya, sehingga ketika kita mengambil keputusan ya, keputusan kita itu akan menjadi lebih jernih ya, dan kita bisa mengambil keputusan untuk kebaikan bersama ya. Jadi itu akan kita bahas di hari ke-13 ya. Nah, lalu di hari ke-14 ya, kita akan belajar untuk menghargai diri sendiri ya. Karena kebanyakan dari kita itu nggak punya self esteem ya. Self esteem itu bukan cuma rasa percaya diri ya, tapi kita kan biasanya menilai diri sendiri berdasarkan penilaian orang lain. Kalau orang lain bilangnya A ya, kita ngerasa kurang berharga gitu ya, atau kita merasa berharga entah yang mana gitu. Tapi self esteem kita itu, harga diri kita itu adalah sebenarnya hasil dari kata-kata orang lain ya, dari penilaian orang lain ya. Kita merasa nggak dihargai, kita merasa nggak dihormati, itu karena kata orang ya, karena perilaku orang, karena sikap orang lain ya. Kita merasa nggak didengar gitu ya, karena reaksi dari sebelah sana gitu ya, nggak sih gitu. Jadi itu semua akan kita beresin ya, karena nggak ada gunanya apapun yang orang lain mau ngomong, dia akan ngomong apapun yang mau dia ngomongin ya. So what gitu loh ya nggak sih. Itu tidak define your worth ya. Itu tidak mendefinisikan harga diri kamu ya. Itu semua hanya penilaian, itu semua hanya pemikiran aja, dan itu semua bisa dilepaskan ya. Tapi kalau kamu cuma menjadikan ini knowledge ya, tentu saja nggak akan ada gunanya sih, karena kita semua juga tahu gitu ya. Tapi bagaimana caranya untuk melepaskan itu ya, dan moving forward sehingga kamu bisa berjualan dengan lebih percaya diri gitu ya. Itu akan kita bahas di hari ke-14. Nah, lalu di hari ke-15 itu sebenarnya bonus ya. Jadi saya itu berbisnis ya, berpartner dengan Tante Lingga, salah satu pemerhati kesehatan ya, yang akan menawarkan bisnisnya. Kebanyakan orang ya ketika ditawarkan hal-hal seperti ini ya, mereka nggak terbuka sama sekali terhadap peluang. Udah curiga aja, ini MLM ya. Padahal sebenarnya yang Tante Lingga tawarkan itu bukan MLM ya, itu adalah bisnis afiliasi gitu ya. Tapi udah sensi, jadi kenapa sebabnya saya letakkan ini sebagai bonus ya, untuk membongkar semua limitasi kamu ya, yang menghalangi kamu untuk terbuka pada peluang. Nanti setelah Tante Lingga mempresentasikan bisnisnya, tentu saja nanti saya berikan bonus juga ya, releasing untuk membuka diri terhadap peluang ya. Karena kalau seandainya kamu udah kebanyakan bagasi ya di dalaman kamu, kebanyakan filter deh ya, kebanyakan taunya gitu ya, ngerasa tahu, kamu dikasih peluang sedikit udah curigaan gitu ya. Hah, apaan sih ini bisnisnya? Hah, masa sih? Contoh gitu ya, ada salah satu saya bisnis minyak goreng gitu kan. Aduh, bener gak sih ya ini bisnisnya, ini investornya mau gak sih? Saya dulu udah pernah bisnis beras, tapi saya ditipu, jangan-jangan saya ditipu lagi gitu ya. Jadi gak terbuka pada peluang itu, padahal sebenarnya mungkin itu adalah peluang yang bisa dieksplorasi, tapi kamu udah keburu gak mau, karena kamu udah punya banyak sekali bagasi-bagasi dan memori-memori masa lalu yang nggak tahu deh bikin hidup kamu jadi terlimitasi gitu ya. Jadi salah satunya itu ya, seperti kalau misalnya Tante Lingga cerita gitu ya tentang bisnis affiliation-nya, pasti ada aja gitu yang komen, ini MLM ya. Belum juga tahu apa-apa tentang bisnisnya udah no, udah gitu duluan ya nggak sih. Jadi sama sekali tidak terbuka pada peluang-peluang seperti itu, dan itu akan melimitasi kamu untuk bikin hidup kamu jadi lebih mudah dan menyenangkan gitu ya. Kalau kata Bu Andang, iya saya butuh dibuka limitasinya. Ya Bu, silakan ikutan ya. Workshop ini akan ada secara 15 hari. Kita akan ketemu live setiap hari, setiap pukul 4 sore ya, sampai 1 jam ya. Kalau ada waktu kita akan melakukan tanya jawab. Kalau nggak ada,
ya udah 1 jam aja gitu ya, karena itu adalah materi yang sangat kompleks ya, kita nggak tahu apa yang terjadi. Saya nggak pernah tahu sih soalnya ya, kalau workshop itu apa yang terjadi di situ ya, tapi yang saya tahu setiap workshop yang diadakan ya itu akan sangat powerful ya, membantu kamu mengikis limitasi kamu gitu ya. Jadi workshop ini akan diadakan secara live tanggal 6 sampai 20 April. Silakan ikutan live ya, tapi kalau nggak bisa pun nggak apa-apa, kan ada rekamannya ya. Jadi jangan tanya lagi ya kalau sana ini udah lewat nanti ya, di bawahnya saya masih bisa ikutan nggak? Coach ini kan udah lewat gitu ya. Ya kamu silakan, kalau mau bantu diri sendiri sih beli aja rekamannya gitu ya, karena rekamannya itu juga powerful dan sudah selalu tersedia gitu ya. Saya ingatkan ya, workshop ini bukan cuma untuk kamu yang memang bergerak di bidang sales ya, tapi juga untuk menjual diri sendiri, karena hidup kita itu selalu bertransaksi sama orang lain ya. Apapun itu, kamu mesti presentasi sama bos kamu juga kan, kamu jualan sebenarnya ya, jualan proposal kamu gitu contohnya, ya nggak sih? Jadi ini akan sangat membantu untuk kehidupan kamu. Jadi kalau kamu mau ikutan, silahkan hubungi kami di 082323861717 untuk bantu diri sendiri ya. Kalau kata Bu Endang, THR disisihkan. Oh ya betul ya, kalau seandainya buat kamu yang dapat THR ya, silahkan menyisihkan THR-nya untuk kebaikan diri kamu sendiri ya. Terima kasih Bu Endang sudah menginspirasi teman-teman yang lain ya. Kalau kata Bu Endang, ikut aja, nggak usah beli baju baru. Justru Bu ya, dengan workshop ini ya kan penghasilan bertambah, jadi bisa beli baju baru kapan aja, nggak usah nunggu lebaran, ya nggak sih? Seperti saya selalu ingatkan ya, saya mengutip mentor saya Heldo Skin ya, hidup itu dan ya, bukan atau ya. Kita tidak perlu memilih, kita bisa dapat semua di dalam hidup. Jangan percaya kata saya ya, kamu silahkan buktikan sendiri ya. Ya, jadi banyak yang bilang ya, saya ikut ya, silahkan ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Oh, Prita tanya ikut coach gimana cara daftarnya? Cara daftarnya simpel ya, kamu tinggal hubungi Tami ya di 0823 23861717 ya. Jangan lupa setiap kali kamu tanya ke Tami ya, kamu memperkenalkan diri ya, nama saya, siapapun nama kamu dipanggil ya, misalnya Prita, saya Prita ya, saya mau ikut workshop di Ultimate Sales Freedom ya. Atau kalau kamu nggak tahu, ini terlalu mouthful ya judulnya ya, bila aja mau ikut workshop yang tentang jualan Kak, yang tentang sales ya, tentang sales freedom gitu ya, kamu kasih tahu supaya Tami tahu gitu ya. Kalau misalnya kamu belum dibalas sama Tami ya, sabar ya teman-teman ya, karena Tami itu mendapatkan ratusan pesan setiap harinya ya, dibalasnya itu dari bawah ya. Jadi kalau seandainya kamu balas lagi, nanti kan pesan kamu naik lagi ke atas, jadi kamu nggak nyampe-nyampe. Makanya kalau seandainya kamu sampai 3 hari, 4 hari nggak dibalas, kemungkinan besar kalau kamu melakukan hal-hal seperti itu. Tapi kalaupun enggak pun ya, itu mungkin ya kelewat aja gitu ya. Jadi kalau seandainya memang kamu ngerasa bahwa udah 3 hari nih, 4 hari, 5 hari belum dibalas ya, kamu ulangi lagi aja pesan kamu, mungkin kelewat gitu ya. Karena kan banyak sekali yang harus dibalas teman-teman ya. Jadi terima kasih atas pengertiannya ya, untuk mempermudah pekerjaan kita ya, dan mempermudah diri kamu sendiri ya. Ada yang bilang udah bisa langsung deposit buat workshopnya, silahkan ya. Kalau seandainya kebanyakan dari kamu itu ya mepet workshopnya, nanti kamu jadinya nggak, message-nya di bawah teman-teman ya, mesti ngantri, terus kamu jadi telat ya. Jadi mumpung nih masih lama workshopnya ya, masih beberapa minggu lagi ya, kamu silahkan deposit sekarang aja ya, kalau memang pengen membantu diri sendiri. Oke? Ada yang bilang apa boleh ikutan? Saya belum pernah ikutan workshopnya coach. Nggak apa-apa ya, workshop ini bukan workshop yang advance banget ya, ini workshop yang sangat praktikal untuk kehidupan kita gitu ya. Jadi silahkan aja kamu ikutan ya. Kalau kamu baru pertama kali ikutan workshop ya, ini akan jadi workshop yang sangat powerful untuk kamu, karena kita ketemu setiap hari selama 15 hari ya. Jadi bosan-bosan deh tuh ya kamu melihat saya dan melepaskan limitasi kamu ya. Ya, jadi ini akan jadi workshop yang powerful untuk kamu ya, Erna ya. Ada yang tanya kalau profesi trader apakah cocok? Iya, cocok juga gitu ya. Karena kan seperti tadi saya sudah jelaskan, yang pertama aja udah kita ngelepasin last ya, dan head banking. Kan kalau trader itu kan kebanyakan head bankingnya ya. Pakai analisis ini. Belum juga goal, oh nanti nih kalau saya jual ini ya, terus udah gitu nanti kamu jadi telat gitu. Telat jual ya, dan belinya udah telat juga gitu ya. Saya dapat banyak banget soalnya ya pesan seperti itu dari teman-teman yang emang trader ya. Jadi kalau misalnya kamu trader, silahkan ikutan ya. Kalau kata
Mbak Yuli nih, gas coach, udah DM Mbak Tami. Memang kalau seandainya orang-orang udah kebiasaan ikut workshop, pasti nggak bakalan kelamaan ya. Karena tahu powernya seperti apa ya. Ada yang bilang ya, coach rilis dong supaya yang nggak punya duit sekarang bisa punya duit untuk ikutan. Ya rilis aja sendiri. Kenapa supaya harus selalu bergantung pada orang lain ya? Kan bukankah sudah disediakan banyak sekali ya yang gratisan di YouTube, di Instagram ya. Bantu diri sendiri, jangan manja ya. Saya nggak membutuhkan kamu untuk ikut ini ya. Kamu yang butuh ya. Jadi kamu bantu diri sendiri. Oke? Betul kalau kata Faiz udah banyak yang gratis. Kalau kata Ari, ultimate freedom, ultimate sales freedom tepatnya ya. Namanya aja udah jedar-jedar, melebihi suara petasan ya. Belum juga lebaran ya, udah berisik. Kalau yang belum punya bisnis, tentu saja bisa. Kamu pengen punya bisnis ya. Kalau kamu pengen punya bisnis, tentu saja ada banyak sekali bagasi yang perlu kamu bersihkan ya, untuk bikin bisnis kamu menjadi lebih sukses ya. Jadi workshop ini akan bisa sangat membantu kamu untuk melepaskan limitasi kamu, dan kamu mulai bisnisnya itu fondasinya lebih solid ketika kamu sudah melepaskan ini semua. Jadi kalau seandainya kamu belum punya bisnis, niat punya bisnis, ya nggak apa-apa, ikut aja gitu ya. Ini akan sangat powerful untuk hidup kamu. Ya. Untuk Nunung ya, semua workshop saya, kalau seandainya kamu nggak bisa ikutan live, bahkan kamu sudah ikutan live sekalipun, kamu tetap akan dapat rekamannya. Jadi kamu nggak usah khawatir. Workshop saya itu agak beda ya dengan orang-orang lain ya, dengan trainer-trainer atau motivator atau pengajar lain ya, yang biasanya nggak mendapatkan rekamannya gitu ya. Jadi kamu lupa gitu ya. Kalau di saya ya, saya akan melakukan yang terbaik untuk bisa support kamu. Jadi kalau seandainya sudah diberi support seperti itu ya, kamu support diri sendiri ya. Dan jangan terlalu menuntut juga ya. Coach kasih ini dong, kasih rilising gratis dong, nah, bantu aja diri sendiri ya nggak sih? Bukankah support sudah terlalu banyak diberikan ya nggak sih? Alhamdulillah pas banget pas ada THR. Silakan ya, emang semua sudah disediakan, kan saya sudah bilang ya, segala dalam hidup itu sudah disediakan ya. Ya, yang mau ikut silakan ya. Hubungi Tami aja di 082323861717 ya. Tuliskan nama kamu, perkenalkan diri ya, dan kemudian tuliskan workshopnya apa. Kalau kamu nggak tahu nama workshopnya, di Ultimate Sales Freedom. Kalau misalnya nggak tahu ya, pusing gitu nulisnya ya gimana. Bahaya, workshop tentang penjualan gitu ya. Yang telat-telat nanti nonton ulang ya. Saya tidak akan mengulangi lagi informasi karena suara saya habis teman-teman ya. Ngulang-ulang hal-hal seperti ini terus. Ini beneran, saya nggak bohong ya. Suara saya udah kehabisan. Saya nggak ada libur nih, udah lebih dari 3 minggu. Tiap hari, Sabtu Minggu gitu kan ada makeup class teman-teman ya. Jadi saya nggak ada libur sama sekali, dan coaching juga tetap jalan setiap hari gitu ya. Saya baca satu-satu ini masih banyak nggak sih ke bawah? Kalau kata Ari ya, udah membuktikan sendiri kalau workshopnya Coach Lia itu isinya itu tools, bukan cuma teori dan contoh kisah-kisah sukses untuk menginspirasi. Emang workshop seperti apa sih? Saya nggak tahu deh. Biasanya teori ya. Biasanya cuma contoh kisah-kisah sukses. Kisah-kisah sukses itu cuma kalau kita Instagram live aja teman-teman ya. Itu untuk membantu kamu dan menginspirasi kamu untuk melepas limitasi. Buktinya udah jelas, mereka semua ya yang ada di sini itu bukan buzzer ya. Kamu sendiri kan bukan buzzer yang komen-komen di sini, ya nggak sih? Gitu. Dan itu real people ya. Jadi mereka membagikan pengalamannya untuk membantu kamu juga melepaskan limitasi ya. Iya, Manca wajib ikut ya. Manca udah lama nih kita nggak ketemu ya. Kita ketemu nanti di workshop ya. Buat kamu ya yang mungkin belum pernah ikut live workshop sama saya ya, kamu silakan ikutan karena ini kesempatan kamu untuk bisa berinteraksi di live workshop ya. Kadang-kadang live workshop itu sama workshop rekaman ada bedanya gitu. Jadi makanya kalau saya punya kesempatan untuk ikut live ya, kamu silakan ikutan live aja gitu ya. Karena ketika kita ikutan live itu mau nggak mau kita harus datang setiap hari. Itu adalah komitmen terhadap diri kita sendiri untuk datang tiap hari ya, ngedengerin penjelasan dan melepaskan limitasi itu. Kalau udah beli rekaman kan, rekaman bisa didengar kapan aja, ya nggak sih? Jadi kadang-kadang kita suka take it for granted, ngegampangin gitu. Tapi kalau live workshop seperti ini, kamu udah bayar, mau nggak mau kamu harus datang. Bukan harus sih, tapi kamu pengen ya, lebih ingin gitu menghadiri itu secara live, karena kan biasanya kamu nggak mau rugi dong gitu ya. Jadi ini akan lebih powerful gitu. Jadi kalau kamu punya kesempatan untuk ikutan live, kamu ikutan live ya. Oke? Oke, so I think itu aja ya, karena udah saya bacain semua nih kayaknya ya. Ada lagi
Ada lagi, udah WA Mbak Tami ya, yakin rezeki Tuhan datang dan saya mau nolong diri sendiri. Luar biasa Yanti ya, terima kasih sudah menginspirasi ya. Kamu silahkan rilis aja ya, gak cuma yakin aja sih, tapi kamu buktikan sendiri. Kalau cuma yakin tapi belum buktikan, kan itu coba jadi cerita belaka, ya gak sih? Jadi buktikan ya bahwa disediakan uangnya kalau memang kamu niat bantu diri sendiri ya. So I think itu aja teman-teman ya, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lainnya ya, saya hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar workshop ya, di luar itu saya tidak jawab ya teman-teman ya. Sampai ketemu teman-teman di workshop ya, I love you all very much ya. Bye for now, terima kasih semuanya, I love you all.